Izinkan saya untuk membuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan juga sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi-tabi'in hingga kita selaku umatnya. Baik, rekan-rekan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam acara inspirasi pagi pada kesempatan hari ini, yaitu kita ada tema, yaitu temanya menjemput keberkahan malam Lailatul Qadar, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Pak Ustadz Dede Haryadi LC, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah bersama kita. Inspirasi pagi Tridaya Nutrisi Hati Vitamin Iman. Tentu kita merawat ya hati kita ya, kemudian memberikan vitamin ya, sehingga ruh jiwa kita itu senantiasa terisi, senantiasa sehat, senantiasa terjaga ya ruhaniyahnya. Insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini acara kita dengan tema yaitu adalah menjemput keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mendapatkannya ya, harapannya itu di 10 malam hari terakhir ini. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyat thayyibah mubarakah, wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain. Syukran Ustaz Dani yang memandu di pertemuan inspirasi keluarga besar Tridaya di pagi hari ini. Sehat berkah selalu Ustaz. Juga untuk yang teramat saya ta'zimi, saya cintai karena Allah, Allah muliakan dunia akhirat, dan ketua yayasan Ibu Ida, keluarga besar, kalaupun hadir, semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, dan seluruh keluarga besar Tridaya di pagi hari ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu Ustaz karena belum kenal dan belum tahu definisinya, tapi mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi silaturahim terindah untuk terus mempersembahkan karya-karya amal saleh terindah di bulan terindah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha indah di kehidupan kita menganugerahi kita semua pahala terindah, ampunan terindah, dan kita bisa mendapatkan malam terindah Ustadz ya di 10 terakhir ini, dan kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik dan terindah. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua, dan Allah tidak mengizinkan kita kembali bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka mudah-mudahan inilah Ramadan terindah kita yang bisa mengantarkan kita menemukan kematian terindah, yaitu husnul khatimah, dan kehidupan terindah setelah kematian kita nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Dani, melihat wajah-wajah yang hadir keluarga besar ini adalah wajah-wajah yang Masya Allah ya, Masya Allah, ini menjadi sebuah
kebersamaan keluarga besar yang Allah jaga sampai ke surga insya Allah. Taib, uh, Akang Teteh, rekan-rekan yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya biasanya Ustadz itu menggunakan kalimat Bapak Ibu ya, tetapi ternyata di sini kelihatan masih unyu-unyu. Mungkin saya panggilnya rekan-rekan atau Akang Teteh ya. Baik. Karena Ana merasa Ana paling tua di sini Ustadz. Siap. Taib. Eh, rekan-rekan yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, kita sudah masuk di hari-hari terbaik dalam rentang 30 hari di bulan Ramadan ini, yaitu 10 terakhir Ustaz, yang disebut dengan Ashrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan. Nah, kalau Anda tanya sama rekan-rekan, 10 hari Ramadan ini berapa jumlah harinya? Yang disebut dengan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, itu kira-kira berapa jumlah harinya? Ternyata Ustadz bukan 10, tapi 9. Ya. Bisa karena karena 1 bulan dalam hitungan hijriah itu 29 Ustadz. Tetapi kalau fa'in gumma alaikum nanti digenapkan 30 kan begitu. Jadi bisa 9 hari, bisa 10 hari, tetapi ulama menyebut dengan asyul awakhir, 10 terakhir. Ya begitu. Dan rekan-rekan sekalian, 10 terakhir ini itu memiliki 3 nama yang keren, Ustaz. Saya akan sebut satu persatu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, tuh kan di Bapak Ibu. Kembali. Mari kita lihat. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan nama Ashrul Awakhir. Nah ini, Ustaz, ada 3 nama keren tentang 10 terakhir ini yang disematkan oleh para ulama kita, saking spesialnya 10 terakhir yang berbeda dengan 20 hari sebelumnya ya. Nama pertama Ustaz Dani yang diberikan para ulama untuk 10 terakhir ini adalah afdolu ashril layalin, malam-malam yang penuh dengan segala keutamaan. Nama yang kedua adalah ayyamun azimatun, nama-nama atau hari-hari yang penuh dengan keagungan. Dan yang ketiga adalah agla ayyamil umur, yaitu hari-hari yang sangat mahal dan teramat berharga itu. Inilah 3 nama keren yang disampaikan dan disematkan para ulama kita untuk menamai 10 terakhir. Coba saya ulang, afdolu ashril layalin, 10 hari yang memiliki segala keutamaan. Dan yang kedua, ayyamun azimatun, hari-hari yang penuh dengan keagungan. Dan yang ketiga adalah agla ayyamin umur, yaitu hari-hari yang paling mahal dan paling berharga dari 30 hari yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan. Jadi, Akang Teteh, rekan-rekan, kita sedang masuk ke hari-hari spesial Ramadan, ke hari-hari terbaik Ramadan, ke hari-hari terindah sepanjang Ramadan, yaitu 10 terakhir. Ini adalah hari-hari paling mahal, paling berharga, paling keren, paling berlimpah dengan segala keutamaan dan keagungan yang tidak ada di 20 hari sebelumnya. Makanya Sadani, suasana Nabi itu berbeda ketika masuk ke 10 terakhir ini. Kata Aisyah, keadaan Nabi di 10 terakhir ini, Sadani ya, itu berbeda dengan 20 hari sebelumnya. Lebih semangat melaksanakan ibadah dan melipat gandakan konsentrasi ibadahnya. Kita pun berbeda kan, tetapi kalau Nabi mah lebih meningkat, kita mah lebih nggak usah dibahas, gitu ya. Baik, nah ini makanya ini hari-hari yang sangat mewah, hari-hari yang sangat mahal, dan perlakuan kita pun tidak boleh biasa-biasa saja. Karena kata Profesor Dr. Ahmad Musayyar, Ustaz Dani, rekan-rekan, ketika Nabi masuk ke bulan Ramadan, itu keadaannya tidak sama dengan 11 bulan sebelumnya. Dan ketika Nabi masuk ke 10 terakhir, itu keadaannya tidak sama dengan 20 hari sebelumnya. Nah, ini suasana ini harus kita tangkap Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita ini sedang sampai di titik terindah dari Ramadan ini. Kita sedang sampai di fase terhebat di Ramadan ini,
yang disebut dengan Ashrul Awakhir, 10 terakhir. Ya. Kelihatan ini wajah-wajah para pemburu Lailatul Qadar kelihatan Ustaz, ya. Masih ada ngantuk-ngantuknya itu. Baik, rekan-rekan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pertanyaan besarnya adalah, memang ada apa sih di 10 terakhir di Ramadan ini? Sampai ini menjadi fase terbaik, terindah, dan terhebat Ramadan. Sampai ulama memberikan 3 nama yang keren tadi. Hari-hari penuh keutamaan, hari-hari penuh keagungan, dan hari-hari yang begitu mahal dan sangat berharga yang melebihi 20 hari sebelumnya itu. Memang ada apa sih di 10 terakhir ini Bapak Ibu atau rekan-rekan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ternyata Sadani dan rekan-rekan semuanya, kita menemukan 2 rahasia besar di 10 terakhir ini yang tidak kita temukan di 20 hari sebelumnya. 2 rahasia besar inilah yang mengantarkan 10 terakhir ini menjadi hari-hari paling mewah, hari-hari paling keren, paling paling terhebat dan terbaik sepanjang Ramadan. Yang pertama, rahasia besar yang ada di 10 terakhir ini, saya sampaikan kalimat ulamanya. Baik. Yang pertama, rahasia besar 10 terakhir itu adalah Khotamu Syahril Mubarak. Ini rahasia besar pertama di 10 terakhir Ramadan. Khotamu Syahril Mubarak. Penghujung bulan penuh berkah. Ini rahasia pertama. Penghujung bulan penuh berkah. Bahwa 10 terakhir itu adalah penghujung bulan penuh berkah. Ujung, ya, akhir. Ana tanya sama antum semua, rekan-rekan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika saya bilang ujung, kira-kira ada apa di kata penghujung itu? Sampai-sampai ini menjadi rahasia besar yang pertama yang kita temukan di 10 terakhir Ramadan. Kata-kata penghujung itu, Ustaz Dani, itu kalau kata ulama, itu menentukan segalanya. Keberhasilan Ramadan kita atau keterbaikan Ramadan kita bukan ditentukan dari kehebatan di awal, tetapi dari keindahan di akhir. Ya. Kenapa? Karena kata penghujung itu menentukan segalanya. Siapa yang hebat Ramadannya? Siapa yang berhasil Ramadannya? Itu bukan yang hebat di awal, tetapi yang indah di akhir. Ini harus kita, karena Nabi mengatakan apa, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan? Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, jangan biniat terus. Dan tidak satu-satunya itu teh, banyak. Kita masih umur-umur biniat terus ya. Innamal a'malu bil khawatim, Ustaz. Amal itu ditentukan di ujungnya, kata Nabi. Keterbaikan Ramadan kita, Bapak Ibu sekalian, itu bukan siapa yang hebat di setar, tetapi siapa yang indah di finish itu. Ya. Maka kehebatan Ramadan kita di awal Ustaz Dani itu menjadi tidak ada artinya kalau kita mengakhiri Ramadan ini dengan cara tidak indah. Justru mungkin biasa-biasa Ramadan kita di awal itu bisa mengantarkan kita menjadi pemenang Ramadan ketika kita bisa mengakhirinya dengan indah itu. Maka rumah tangga yang keren itu bukan yang hebat di awal, tetapi bagaimana yang indah sampai akhir, kan begitu Ustaz. Karena ada orang yang ketika sebelum menikah, sebelum ijab kabul, dia mengatakan, you and me until jannah. Tetapi setelah ijab kabul, you and me robana atina fidunya hasanah. Logo N gitu ya. Kehebatan Ramadan itu bukan yang wah di awal, tetapi siapa yang indah sampai akhir, kan begitu. Nah ini bahkan apa kata 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 Imam Syafi'i, adban nas man dhalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manjil. Serugi-rugi manusia itu adalah yang tersesat di ujung perjalanan padahal sudah sangat dekat ke tempat pulang. Saya ulang ya.
serugi-rugi manusia itu, kata Imam Syafi'i, man dhalla fi akhiri safarihi, siapa yang tersesat di ujung perjalanan, wa qad qarabal manjil, padahal sudah sangat dekat ke tempat pulang. Maka kerugian terbesar Ramadan kita adalah orang-orang yang mengawali dengan hebat tetapi tidak bisa mengakhiri dengan indah itu. Itu namanya agbanas, orang yang rugi. Betul nggak Sadani? Nah begitu. Ini yang pertama. Apalagi misalnya dalam hadis yang panjang, saya sampaikan ya, yang rekan-rekan sekalian. Ini hadis yang panjang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa ada seseorang yang seumur hidup dia soleh banget. Pokoknya soleh banget. Saking solehnya tahajud siang malam gitulah. Tahajud sehari 5 kali gitu. Sampai jarak dia, kata Nabi, sampai jarak dia dan surga itu diro, 1 hasta. Saking solehnya. Tapi di ujung sebelum kematiannya, fayamalu bi amali ahli nar. Dia tersoledat dan terserele, Allah bahasanya apa itu? Untuk berbuat maksiat. Jadi seumur hidup dia membangun istana kesolehan, tapi di ujung hayatnya Ustadz, fayamalu bi amali ahli nar. Dia terkosewat, sehingga berbuat kemaksiatan, fayadkhuluha, dan dia masuk ke neraka. Kebayang nggak, rekan-rekan sekalian, seumur hidup membangun istana ketaatan, tapi ujung-ujungnya ke neraka. Kenapa? Karena di ujung dia apa tadi tergelincir ya, terkosewa dan terserele tadi gitu loh. Sebaliknya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang seumur hidup betul-betul membangun tumpukan kemaksiatan, sampai jarak dia dan neraka itu, kata Nabi, itu 1 dirham, Ustaz, ya, sejengkal, sehasta. Tapi di akhir itu, fayamalu bi amali ahli nar. Dia berbuat perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Hadis ini ingin mengatakan kepada kita the power of ujung itu, kekuatan akhir itu. Maka kesolehan di awal, Ustaz Dani, itu tidak ada artinya ketika kita mengakhiri kehidupan ini dan penuh kemaksiatan. Dan kemaksiatan di awal pun tidak ada artinya ketika kita mengakhiri cerita dan kisah kehidupan ini itu dengan ketaatan. Kalau begitu, boleh nggak kita bilang begini, Ustadz? Kalau begitu saya akan soleh, akan taubat, bahkan akan masuk akan hijrah, bahkan akan menjadi anggota pemuda hijrah, akan insaf. Nanti saja kalau sudah dekat dengan kematian, boleh nggak bilang begitu, Ustaz? Karena ujung itu menentukan segalanya. Saya mah nanti aja, Kak. Mau tobat, mau soleh, mau insafnya, mau hijrahnya nanti aja pas ketika mendekati kematian. Boleh nggak? Sekarang silakan kita menikmati hidup. Betul. Nanti ketika akan datang kematian, baru kita bertobat, kita berhijrah, kita beramal soleh, kita ke surga. Itu hadis Nabi. Maka boleh. Cuma masalahnya, memang Akang Teteh tahu kapan ujung kehidupan kita dan kapan jadwal kematian kita. Itu masalah, Ustaz. Karena kita tidak tahu kapan jadwal kematian kita, maka ya kita harus soleh dari sekarang. Karena jangan-jangan hari-hari ini adalah jadwal kepulangan kita. Betul tidak? Karena rahasia, karena usia itu memang rahasia Allah. Bisa Akang Teteh duluan, saya belakangan itu. Atau saya yang belakangan, Akang Teteh yang duluan itu. Ya. Atau saya yang duluan lah mengantarkan jenazah Akang Teteh. Sama aja Pak Ustadz. Nggak mau kalah Ustaz. Ya Ustaz. Dan ini menarik Ustaz. Anda sampaikan kemarin pas masuk hari-hari pertama Ramadan, di minggu pertama Ustaz, Anda kehilangan lima partner-partner dakwah yang semuanya pengurus masjid itu. Ini orang-orang soleh, usia-usia muda lah, kayak anak, anak masa muda gitu, Ustaz. Apaan, Ustaz? Ya seusia anak lah gitu ya. Itu aktivis masjid, aktivis dakwah, pengurus masjid. 5 dalam seminggu itu, anak nyolatin 2 orang, Ustaz. Itu meninggal itu. Usia-usianya, mereka adalah usia-usia sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian itu. Di sini ada nggak yang mengurus masjid atau ibu-ibu yang suaminya mengurus masjid, itu harus siap-siap dong. Ya, oleh Allah itu. Makanya
Apa kata Hasan Al Basri? Boleh nggak kita berbuat maksiat? Boleh, boleh Ustaz berbuat maksiat itu ya. Tapi ada 4 syarat kata beliau. Satu, jangan pernah makan rizki Allah. Dua, jangan pernah tinggal di bumi Allah. Tiga, cari tempat yang Allah tidak lihat. Empat, bikin kesepakatan dengan malakul maut. Jangan pernah cabut nyawaku sebelum aku bertobat. Kalau bisa hitam di atas putih pakai materai. Kira-kira bisa nggak, Wei? Kalau kita bisa memenuhi 4 syarat ini, silakan kita berbuat maksiat. Jadi prinsipnya maksiat itu dibolehkan dengan 4 syarat. Satu, jangan pernah makan rizki Allah. Ustaz, itu dari mana tuh? Silakan Bapak Ibu menciptakan banyak kreativitas. Yang kedua, jangan tinggal di bumi Allah. Di mana tuh Ustaz? Terserah Bapak Ibu, jangan nanya Ustaz apa. Ya kan gitu. Dan yang ketiganya adalah cari tempat yang Allah tidak lihat. Memang ada nggak di kolong langit ini Ustaz Dani tempat-tempat terpencil di sudut-sudut yang paling gelap yang Allah tidak lihat? Ada Ustaz. Dan yang keempatnya, bikin kesepakatan dengan malakul maut, dengan malaikat pencabut nyawa. Jangan jabut nyawaku sebelum aku bertobat. Pakai hitam di atas putih, saksinya PRT, Pak RW, pakai materai itu. Kira-kira bisa nggak itu? Kayak begini kan. Saya tanya sama Kang Tete, pacaran itu boleh nggak? Pacaran itu boleh, silahkan itu. Tapi dengan 4 syarat kan, jangan saling ketemu ya, karena itu nanti kholwat kan, Seth? Jangan saling mendengarkan suara, karena itu nanti akan bikin syahwat kan, zina hati dan lain sebagainya. Jangan saling memandang saja, karena itu pandangan-pandangan selanjutnya itu tidak halal. Dan yang keempat, jangan saling bersentuhan, karena ditojos, ditusuk paku sekian puluh yang panas itu lebih baik daripada bersentuhan dengan lawan jenisnya. Nah itu syaratnya kan gampang, ini silakan aja. Tidak ketemu, tidak saling lihat, tidak saling bicara, kan? Tidak saling bersentuhan. Ustadz, kumaha tuh caranya? Silakan bikin kreativitas, kan gitu. Nah ini akal teteh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tapi dari hadis tadi juga Ustaz Dani, bahwa ada orang yang seumur hidup mengisi sepenuh ketaatan, kemudian ke neraka gara-gara di ujung perjalanan dia terjebak dengan kemaksiatan, dan juga ada orang yang sepenuh hidupnya berbuat maksiat tetapi dia ke surga gara-gara dia menemukan hidayah di ujung hayatnya itu mengajarkan kita 2 hal. Jangan pernah jangan pernah apa ya kalau bahasa kita, jangan pernah berbangga-bangga, berleha-leha dengan kesolehan. Khawatir nanti kita di ujung perjalanan malah kita tersesat. Karena setan itu maha bisa untuk menggelincirkan kita. Betul nggak, Ustaz? Jangan merasa aman bahwa kita sudah soleh. Harus dipertahankan sampai jadwal kepulangan kita. Saya bicara ini nggak pantas ya, karena ini wajah-wajah soleh ahli surga semua ya, mohon izin. Amin, Pak Ustaz. Dan yang kedua, jangan berputus asa ketika kita mengisi hari-hari selama ini penuh kemaksiatan. Karena boleh jadi di ujung perjalanan banyak orang yang menemukan hidayah, kemudian dia yang ke surga, kan begitu. Jangan pernah menjas orang gara-gara saat ini penuh kemaksiatan. Boleh jadi di ujung perjalanan dia menemukan hidayah. Betul kan, Rasa Dani ya? Nah ini rekan-rekan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan rahasia besar ujung 10 terakhir. Kita sedang ada di fase terakhir, fase Ramadan. Dan ini hari-hari termahalnya, hari-hari terhebatnya, hari-hari berharganya karena menentukan keberhasilan Ramadan kita. Makanya coba lihat rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan 10 hari terakhir ya, tentang Nabi di 10 hari terakhir. Coba pertama, ini Aisyah menceritakan Ustaz Dani ya, tentang keadaan Nabi di 10 terakhir yang tidak sama dengan 20 hari sebelumnya. Kata Aisyah, istahada fi ashril awakhir. Nabi betul-betul melipat gandakan semangat ibadah di 10 terakhir yang tidak beliau lakukan di 20 hari sebelumnya. Makanya wajar ketika Nabi melaksanakan i'tikaf, kita malah melaksanakan haji akbar. Tawaf di Pasar Baru, ya, Jumroh Akobah di ITC, alun-alun, Jogja, Gria. Ya. Kita doakan mudah-mudahan haji yang mabrur. Nah ini rekan-rekan semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya.
Kemudian Nabi juga mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah untuk bisa mengakhiri apapun dengan cara terbaik. Dan ini konsep kenabian, Ustaz. Konsep kenabian adalah memotivasi kita untuk mengakhiri apapun dengan cara terbaik. Yang sering kita sebut dengan husnul khatimah. Ini konsep keseluruhan umum ya. Apapun, tidak hanya Ramadan, usia, dan lain sebagainya, kita harus happy ending. Harus mengakhiri apapun dengan cara terhebat, terindah, dan terbaik. Sadani boleh jadi 20 hari kemarin, kita masih masih longgar ya, dengan kesibukan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan ibadah Ramadan. Betul kan, Seth? Boleh Betul. saja hati kita kemarin belum tidak bisa terjaga sehingga masih banyak menyimpan ketidakbaikan dan keburukan di perasaan kita tentang orang lain dan lain sebagainya. Bahkan lisan kita pun tidak terjaga untuk membicarakan orang lain dan untuk berkata rofas, untuk berkata zur, karena ada 5 predator kata yang akan menghanguskan seluruh pahala Ramadan kita. Predator yang pertama kata Nabi adalah al-zur. Predator kedua adalah al-jahl. Predator yang ketiga ar-rafas. Predator yang keempat al-lagha. Dan predator yang kelima adalah as-sahab. Inilah 5 predator kata yang akan menghancurkan seluruh pahala Ramadan kita. Boleh jadi Ustaz kita ini ya, mengucapkan itu 20 hari sebelumnya. Dan biasanya gibah yang terjadi sepanjang Ramadan itu tentang apa coba Ustaz Dani? Ada gibah yang halus tidak terasa yang sering terjadi di sepanjang Ramadan. Kira-kira tentang gibah apa? Tentang menggibahi imam taraweh yang panjang ting bacaannya. Ah, si Ustadz Etama panjang, si Ustadz Etama itu terjadi gibah tiap hari. Itu biasanya siapa yang bilang gitu? Ibu-ibu ya gitu. Kalau di sini memang ada yang ahli surga semua. Pulang Insyaallah dari nggak ada. masjid, iya Ustadz pulang dari masjid bukan zikir, tapi mengomelkan si Ustadz yang tadi bacaan tarawihnya panjang ting. Kemana tongkang masjid itu, nah imamnya panjang ting Ustadz Etama. Kan gitu saja. Itu tuh gibah itu. Kebayang nggak gibahnya di Ramadan dan Ustadz yang digibahin gitu. Ini berlipat-lipat ya dosanya gitu. Coba ibu-ibu angkat tangan di sini. Siapa yang tidak pernah mengomentari ustadz-ustadz yang ceramah selama taraweh? Ada nggak? Kadang ke suami, ayah, ustadz itu mah meni asap laun, goreng, panjang, bacaan gitu. Baik, itu boleh jadi 10 hari terakhir kemarin iman kita tidak maksimal, ketaatan kita pun tidak optimal, kebersamaan dan Al-Qur'an pun tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Imam Syafi'i 60 kali hatam, Abu Hanifah 40 kali hatam, Ibrahim An-Nahi 40 kali hatam. Ini keluarga besar Hidayah sepanjang Ramadan itu ala siapa? Ala Syafi'i berarti 60 kali hatam. Ala Qatadah 40 kali hatam. Ala Ibrahim An-Nahi itu 40 kali hatam. Ini seluruh keluarga besar Hidayah ini kebersamaan Al-Quran itu ala siapa dipakai? Ala Syafi'i, ala Abu Qatadah atau ala kadarnya? Ya minimal kalau Imam Syafi'i 60 kali ya kita mah atau 58 atau 57 kali lah begitu. Dan kelihatan ini sudah ada yang mencapai 50 ke atas ya begitu. Dan saya ingin membahagiakan aja sebetulnya. Baik, nah ini rekan-rekan semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka kalaulah 20 hari sebelumnya kita terlalu banyak kesibukan yang betul-betul sangat di luar tentang Ramadan, mari kita perbaiki semuanya dan menutup Ramadan itu dengan happy ending. Kenapa? Karena Nabi memotivasi kita untuk menutup apapun dengan cara terbaik dan terhebat. Makanya, kata Syekh bin Baz, rekan-rekan, ada 3 doa terbaik yang nilainya sama. Pertama, doa yang Allah ajarkan di Al-Baqarah 201 tentang minta kebaikan dunia dan akhirat. Ya, saya sudah hafal semua, yakin? Ya, Rabbana atina itu yang sering kita sebut dengan sapu jagat. Yang kalimat sapu jagat ini kalau kita bawa ke Saudi dan sebagainya, ke arah rapalin. Ya, karena sapu jagat ini adalah bahasa kita. Yang kedua,
Doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, wahai Mu'ad, aku begitu mencintaimu. Usika, aku wasiatkan kepadamu satu doa. La tada'anna fi duburi kulis sholat. Yang jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yaitu meminta kepada Allah untuk diperbaiki ibadah. Ya. Jadi pertama minta kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam ketaatan. Karena kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak bisa berbuat ketaatan. Karena Nabi yang menyampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari, ketaatan itu bukan kehebatan kita, tapi pertolongan Allah. Ya. Kenapa rekan-rekan, kenapa kita bisa taraweh dengan maksimal dan lain sebagainya? Ini kan karena saya mah soleh. Bukan. Karena Allah nolong kita. Ketaatan itu bukan bukti kehebatan kita, tetapi bukti pertolongan Allah. Karena kalau Allah nggak nolong, sehebat apapun kita, tidak akan pernah bisa berbuat ketaatan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ini suami-suami bunda-bunda adalah mungkin para penakluk gunung-gunung tertinggi di dunia, ya. Tetapi kalau Allah tidak menolong dia, tak mungkin bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ketaatan itu pertolongan Allah. Itu kan? Dan dalam sebuah hadis, bahwa kaki suami yang sulit melangkah ke masjid, maka akan tidak mudah untuk melangkah ke surga. Hadis riwayat Instagram itu ya, bukan dari Nabi itu. Langkah suami yang sulit ke masjid tidak akan pernah mudah mengantarkan langkah itu ke surga. Tapi sayangnya itu hadisnya riwayat apa? Telegram. Tapi mana mungkin kan? Betul nggak Kang Dani? Mana Ya, mungkin langkah-langkah suami itu mudah ke surga ketika sulit ke masjid. Kan laki-laki mah ke masjid itu hukumnya apa? Hukumnya wajib itu. Maka ibu-ibu di sini saya katakan, kalau ibu punya suami yang setiap sholat itu ada di masjid, bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu. Betapa banyak di Bandung, terutama Sadani, saya sering menjadi tempat curhatan para istri yang susah membawa suaminya ke masjid. Banyak sekali suami-suami yang dari Senin sampai Jumat itu di kantor, tapi dari Sabtu sampai Minggu itu dengan hobi masing-masing, di balong, di gunung, nyanyi cupang, naon gitu ya. Makanya kalau di sini ada ibu-ibu yang punya suami setiap sholat berkumandang selalu ada di masjid di rumah Allah, bersyukur karena tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu. Bahkan boleh jadi ada di antara ibu-ibu di sini mungkin sedang terluka perasaannya, sedang sedih hatinya, sedang betul-betul penuh dengan ketidakbahagiaan karena melihat ketidaksolehan pasangannya ya, sangat jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul kan? Dan yang kedua, bunda-bunda, kalau ingin nyari mantu, nggak usah banyak teori, udah datang ke masjid, lihat sap-sap awal di masjid. Itu calon-calon mantu terbaik dan terhebat yang layak untuk mendampingi anak-anak kita dalam sebuah maligai pernikahan. Apalagi kalau bunda lihatnya ketika subuh, silakan ke masjid, lihat sap-sap awal. Itu calon-calon mantu terhebat. Usianya 80 tahun itu ya. 85 tahun itu, Masya itulah Allah. mantu-mantu terhebat. Zat. Nah itu Bapak sekalian. Nah ini ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ibadah itu pertolongan Allah bukan kehebatan kita. Ana tanya sama Akang Teteh. Ibadah itu butuh ditentukan kekuatan fisik, kekuatan hati. Kekuatan hati, Pak Ustadz. Kalau ibadah itu ditentukan kekuatan fisik, kira-kira siapa yang mengisi sab-sab awal di setiap adzan berkumandang? Siapa? Seharusnya. Ada yang lain, Pak Ustadz. Betul kan? Anak-anak muda kan setia betul kan?
karena mereka sedang berada di fisik terhebat dalam fase pertumbuhan, betul kan? Kalaulah ibadah itu ditentukan kekuatan fisik, yang mengisi sab-sab awal di setiap adan berkumandang adalah para pemuda, karena mereka sedang ada di fase kekuatan fisik dalam dalam rentan pertumbuhan, betul nggak Ustaz? Tapi sekarang para pemuda sedang di mana? Sedang menikmati dunia ketidakbaikannya, ya, sedang menikmati dunia kemaksiatannya dan lain-lain. Makanya, aduh, masya Allah, kalau kita punya anak-anak yang sudah fase itu, soleh, ini anugerah indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Tapi ternyata yang mengisi sab-sab awal itu siapa, Bapak Ibu sekalian? Gak usah kita jelaskan, kan gitu ya. Nah ini, makanya minta sama Allah untuk dimudahkan ibadah. Bagaimana Ustaz berdoanya? Doanya Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demi Allah, kalau Allah menolong kita, maka yang pertama akan terlihat dari keseharian kita lah dimudahkan dan dinikmatkan dalam ketaatan. Saya ulang, kalau Allah sudah memilih kita untuk ditolong, tanda pertama yang akan kita rasakan adalah adanya kemudahan dan kenikmatan dalam ketaatan. Karena itu pertolongan Allah. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ustaz Dani, nikmat terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan seorang muslim adalah ketika as-sa'adah ma Allah, ketika dia bahagia membangun kenikmatan kepada Rob, membangun ketaatan kepada Robnya. Itu nikmat yang tidak pernah Allah berikan ke sembarang orang. Itu rezeki termahal ketika kita sudah merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Ada orang kan begini, rekan-rekannya, Ustadz, saya kan sudah sholat duha 24 rakaat karena pengen punya Alphard. Kan kita suka begitu ya. Kalau ingin Alphard 24 rakaat. Kalau ingin Innova 12 rakaat. Kalau ingin Avanza ya cukuplah 6 rakaat gitu. Kalau motor Beat ya 2,5 rakaat ya gitu. Kita dikonversi begitu kan, Ustaz. Saya sudah sholat duha tiap hari, tapi kenapa belum punya mobil? Seakan-akan sholat duha itu bukan rezeki. Padahal ketika kita bisa melaksanakan sholat duha, itu rezeki yang paling mahal melebihi apa yang kita pinta tadi. Ya. Apa itu tadi? Minta apa? Kalau 12 rakaat tadi, minta Innova. gitu ya. Betul kan, Zat? Banyak orang yang tidak bahagia dengan ketaatannya gara-gara belum dibuka pintu-pintu rezekinya. Padahal ketaatan itu rezeki terbesar melebihi rezeki yang kita pinta itu, ya kan, Zat? Ustadz, saya kan sudah tahajud siang malam, tapi kenapa saya itu bisnisnya belum lancar? Seakan-akan tahajud itu bukan rezeki loh, Ustadz. Betul kan? Padahal kita bisa tahajud itu rezeki terindah melebihi tadi bisnis tadi itu. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Kehilangan kebahagiaan ketika sudah indah dalam ketaatan gara-gara belum mendapatkan rezeki sebagaimana yang dia pintakan. Betul nggak? Nah begitu ya. Padahal ini tetap mahal. Maka tanda orang sudah ditolong oleh Allah dan dipilih untuk dicintainya, kata Nabi, adalah as-salahu, Ustaz. Dalam hadis Ibnu Majah, Allah kasih madu. Kan kata Rasulullah, kalau Allah sudah mencintai dan memilih seorang hamba untuk diberikan kebaikan, as-salahu, Allah kasih madu. Ini rekan-rekan sudah punya madu sekarang? Kira-kira ada yang bertanya kan nggak sama saya? Para sahabat bertanya, wa ma as-salahu ya Nabi? Apa yang disebut dengan madu itu ya Rasulullah? Jadi orang yang sudah dipilih oleh Allah, Ustaz Dani, itu pasti punya madu. Ya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya Rasul dikasih madu? Kata Nabi, yang disebut punya madu itu adalah yuwafikihillah li'amalin solihin qabla mauti. Orang yang sudah merasakan kenikmatan dalam ketaatan sebelum datang kematian. Itu tuh madu. Orang yang sudah merasakan kenikmatan dalam ketaatan sebelum datang kematian, itu namanya orang sudah dikasih madu. Dan wajah-wajah yang hadir di kajian ini wajah-wajah menggiungkan. Ya. Berlimpah madunya itu, apalagi Ustadz Dani ini ya. Ustadz Dani ini seperti madu yang dilumuri gula, sangat Amin, Pak menggiurkan. Ustaz. Gitu ya. Maka minta sama Allah pertolongannya.
Makanya tidak ada doa terbaik kepada Allah sebelum minta yang lain, minta agar keluarga kita, Ustadz ya, dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah. Itu ya, suami ibu ya, karena suami ibu dan saya itu tidak pernah menjadi kita. Gak ada. Kalau ibu punya suami dalam ketaatan, punya anak-anak dalam kesolehan, itu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi anugerah-anugerah yang lain. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah keluarga-keluarga yang betul-betul Allah bangun dalam kebahagiaan ketika melaksanakan kebersamaan dalam ketaatan. Kemudian eh, eh, yang ketiga, doa terbaik yang nilainya sama kata saya bin Bas tadi, minta kebaikan dunia akhirat. Yang kedua, minta ditolong untuk ibadah ya. Yang ketiga apa? Minta husnul khotimah. Itu nilainya sama ya. Jadi di awal kita minta kebaikan dunia, di tengah kita minta kenikmatan dalam ketaatan, di akhir kita minta keindahan dalam kematian. Betul kan? Itu nilainya sama. Saya ulang, di awal kita minta kebaikan dunia dan akhirat, di tengah kita minta kenikmatan di dalam ketaatan, di ujung kita minta keindahan dalam kematian. Maka husnul khotimah itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena Nabi memotivasi kita untuk mengakhiri apapun dengan happy ending. Termasuk 10 terakhir ini Ustadz. Maka rugi kita kalau membangun kehebatan di awal Ramadan, tetapi tidak punya energi membangun keindahan di ujung Ramadan. Kita termasuk orang-orang rugi kata Imam Syafi'i. Selama ini rekan-rekan Akang Teteh kalau berdoa minta khusnul khotimah, doanya yang mana? Saya mau ngecek dulu ya gitu. Mungkin mungkin Bunda Naili mungkin Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah itu ya. Ada satu doa yang sangat indah diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Allahumma ij'al khairu umri awakhiruhu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawmal liqa'ik. Ya Allah, jadikan keterbaikan usiaku di penghujungnya, kehebatan amalku di akhirnya, dan keindahan hariku ketika berjumpa dengan engkau kelak di surga. Itu doa terindah tentang husnul khatimah. Coba diulang ya. Allahumma terus wa inna ilahi Allahumma ijal khairu umri awakhiruhu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawmal liqa'ik. Ya Allah, jadikan keterbaikan usiaku di penghujungnya, kehebatan amalku di akhirnya, dan keindahan hari-hariku ketika berjumpa dengan engkau kelak di surga. Boleh nggak kita pakai kalimat bahasa Indonesia, Ustaz? Boleh, tapi redaksinya harus indah seperti redaksi-redaksi Nabi. Imam Grassat angkat tangan, ya Allah, khusus khotimah ya Allah, khusus khotimah ya Allah, ditenangkan Ustaz. Ya. Ayo bagus, ya Allah jadikan keterbaikan usiaku di ujungnya, keterhebatan amalku di akhirnya, keterindahan hari-hariku ketika berjumpa dengan engkau di surga. Ya Allah, khusus khotimah ya Allah. Ada Ustaz doa bahasa Arab, tapi sangat tidak indah. Allahumma fajirna. Ya Allah minta pajero itu. Itu minta indah pisan. Ya Allah minta pajero di bahasa Arab pun. Allahumma fajirna. Nah ini tiga doa yang nilainya sama kata saya bin Bas. Minta kebaikan dunia akhirat, minta kenikmatan di dalam ketaatan, dan minta di dalam keindahan dalam kematian yang disebut dengan husnul khotimah. Maka ibu dan bapak sekalian, rekan-rekan, kalau ingin mempersembahkan hari-hari terbaik sepanjang Ramadan ini, inilah saatnya di 10 terakhir. Maka 10 terakhir ini harus menjadi versi terbaik keimanan kita, versi terhebat ketaatan kita, dan versi terindah hubungan kita bersama Al-Quran, dan versi termenakjubkan kebersamaan kita dengan Allah. Itu ujung ini. Tapi kata ulama, Ustaz Dani, hidari. Hati-hati loh dengan jebakannya, hati-hati loh dengan jebakannya di ujung ini. Sampai banyak yang bilang hati-hati loh Ustaz. Ini menunjukkan bahwa apa?
10 terakhir ini adalah hari-hari yang paling menakjubkan sepanjang Ramadan, tapi daya jebaknya banyak. Contoh saya tanya kepada rekan-rekan di sini. Salah satu panduan Ramadan yang Allah tulis di Al-Baqarah adalah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kita mengakhiri Ramadan itu dengan beriktikaf di masjid. Itu panduan Ramadan loh, yang disusun dalam Al-Quran. Betul tidak? Pertanyaannya, kalau itikaf kita bentok dengan mudik, rekan-rekan pilih itikaf, pilih mudik. Ayo, so. Ini saya sedang bahas jebakan ya. Sikap. Masya Allah. Ini serius, akan nggak aslinya. Kan Serius, gitu Pak. ya. Masya Allah, Ustaz Eko gitu. Karena banyak. Wah, Ustaz saya pilih mudik, alasannya silaturahim. Alasannya biru waliden. Coba sebutkan kepada saya panduan Ramadan tentang mudik itu di surat apa, di ayat berapa? Ayo. Karena semua Ramadan kita hari-harinya dipandu oleh kurikulum, nggak boleh bebas. Dan Allah telah menyusun kurikulum Ramadan di 6 ayat di Al-Baqarah. Kalau mudik itu di ayat keberapa? Kan begitu. Ustadz saya mau mau mudik sambil itikaf, mau itikaf di kereta api. Maka silakan nanti kita mudik, tapi ketika sudah sampai di kampung halaman, cari masjid. Ayo fokus ibadah sampai akhir Ramadan. Iman terusnya karena itu kadi dengan besti, mentang-mentang mengenang memori masa lalu ketika masih kecil gitu ya. Kalau itu kadiwe dengan besti, ketemu silaturahmi dengan mantan terindah gitu. Ayo itikaf. Itu ke dia gitu. Nah itu rekan-rekan semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hati-hati dengan jebakan-jebakan di ujung ini. Dan Ustaz Dani, salah satu jebakannya apa? Kita lelah, ya. Kan 30 hari kan? Ada merasa kebosanan. Kemudian tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, yang kalau kita tidak sikapi dengan bijak, itu bisa menghambat kemaksimalan kita, membangun ketaatan di ujung Ramadan. Ibu-ibu terus saya bikin kue bu di dapur, bikin nastar gitu ya. Udah. Kemudian juga terus saya tawaf di mana itu, kan begitu ya. Baik. Nah ini yang pertama, rahasia besar di ujung Ramadan. Kita masuk ke materi pentingnya. Rahasia besar kedua, di ujung Ramadan itu ada apa? Sampai hari-hari 10 ini disebut dengan hari-hari memiliki keutamaan, hari-hari teragung, dan hari-hari termahal dan termewah sepanjang Ramadan yang tidak kita temukan di 20 hari sebelumnya. Ternyata Ustaz Dani, Rasul mengatakan di hadis riwayat Imam An-Nasai, bahkan Allah pun sampaikan di surat tadi yang dibaca oleh Bunda siapa tadi yang baca itu? Mohon izin, Ustaz Asep ya? Ustaz Asep ya tadi. Ada apa rahasia besar di ujung ini? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang kebaikan satu malam itu melebihi 1.000 bulan. Kata Kordowi, 1.000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita ibadah di malam itu, Ustadz, nilainya itu melebihi 84 tahun 3 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Coba, itu melampaui usia kita loh, 1 hari. Tapi kalau kita mendapatkannya, maka keutamaan pahalanya melampaui usia kita. Keren banget itu. Bahkan di malam itu apa? Tanazzalul malaikat. Malaikat turun. Berapa yang turun? Apa makna qadar, Bapak Ibu? Qadar itu salah satu maknanya adalah sesak. Itu malam sesak. Kenapa sesak? Karena langit ini dipenuhi oleh malaikat yang turun itu. Untuk apa turun? Untuk menyampaikan salamun hiya, menyampaikan kesejahteraan, keberkahan, dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang di malam itu sedang melaksanakan ketaatan kepada Robnya. Maka setahun ke depan, hamba yang mendapatkan sapaan malaikat itu, hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, kesejahteraan, sampai setahun ke depan. Karena kan qadar itu maknanya Allah menentukan takdir selama 1 tahun ke depan kan? Kan makna qadar ada 3. Yang pertama syaraf Bapak Ibu sekalian. Syaraf itu kemuliaan.
Kenapa disebut dengan kemuliaan? Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Maka apapun yang disentuh oleh Al-Quran, dia akan berubah jadi mulia. Betul kan? Apapun yang disentuh oleh Al-Quran, dia akan berubah jadi mulia. Kenapa Jibril itu mendapatkan keutamaan disebut dengan ruh, kan begitu saja? Karena yang membawa Al-Quran. Muhammad itu menjadi orang yang hebat karena dia menerima Al-Quran. Jazirah Arab yang tandus, gersang, dan barbar itu berubah menjadi subur dengan tingkat peradaban yang sangat tinggi, menjadi kiblat kaum muslimin karena disentuh oleh Al-Quran. Maka siapapun yang disentuh oleh Al-Quran akan mulia, termasuk malam itu, Ustaz Dani. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena turun Al-Quran itu. Yang kedua makna qadar itu adalah doyak, sesak. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang sesak. Bukan sesak gara-gara kita belum punya uang. Ya. Karena langit ini penuh dengan malaikat yang turun. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'in faz. Untuk memberikan kesejahteraan, kebaikan, keberkahan kepada hamba-hamba Allah yang sedang menegakkan ketaatan di malam itu. Dan mudah-mudahan yang disapa malaikat itulah kita semua insya Allah. Dan pengaruhnya akan terasa sampai setahun ke depan. Hidup kita dimudahkan sama Allah, diajaibkan oleh Allah, diberikan banyak keberkahan oleh Allah. Itu gara-gara Lailatul Qadar. Masya Allah itu. Dan yang terakhir, makna qadar itu kan takdir. Allah memberikan ketentuan setahun ke depan bagi hamba-hambanya. Maka kita akan merasakan kebaikan, keberkahan, kesejahteraan setahun ke depan ketika kita melaksanakan ibadah pas turun Lailatul. Wah, keren banget ini. Maka jangan pada disia-siain Lailatul Qadar ini. Setahun sekali kok turunnya itu. Namun rasanya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita panjang sekali kebaikannya. Pahalanya melebihi usia kita 83 tahun 4 bulan. Betul? Keberkahannya sebagaimana yang tadi sampaikan itu akan betul-betul menentukan kebaikan kita setahun ke depan. Makanya kan begini teorinya. Kalau Ramadan kita gitu-gitu saja, hidup kita kan gini-gini saja. Kenapa hidup kita gini-gini saja? Karena Ramadannya gitu-gitu saja. Makanya Ramadan jangan gitu-gitu saja agar hidup kita tidak gini-gini saja. Kenapa? Ramadan at-takhtid al-kabir fi hayatil muslim di sana kamilah. Karena Ramadan itu miniatur untuk menjelaskan bagaimana hidup kita setahun ke depan. Kira-kira rekan-rekan di sini ada banyak gak yang ingin menemukan perubahan ke arah kebaikan? Ada yang sedang minta perubahan masalah rumah tangga, ya, ingin ingin ujian rumah tangga diangkat, konflik diselesaikan sama Allah kan, keturunan disolehkan dan sebagainya kan. Maka jangan sia-siakan 10 terakhir ini. Kita akan mendapatkan gerbangnya di 10 ini. Salamun hiya hatta matla'in fas. Oleh karena itu, karena waktu, ini rahasia besar kedua Ustadz Dani ya, rekan-rekan, terkait dengan 10 terakhir. Satu malam ini hanya turun sekali dalam setahun. Dan itu ada di 10 terakhir ini. Jangan disia-siain. Karena malam ini akan menentukan kebaikan kehidupan kita ke depan. Dan nilai ibadahnya itu melebihi 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, kata Qardawi itu. Kayak beginilah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu kata Nabi di hadis Bukhari, keutamaannya berapa? 100.000 ya kan? Alfumiyah. Kata Qardawi, 100.000 itu kalau dikonversi ke tahun, Ustaz, 64 tahun. 64 tahun. Jadi kalau kita ingin sholat mendapatkan 100.000, itu butuh waktu 64 tahun dengan catatan 5 kali sholat tidak pernah terlewat di masjid di sini ya. Tapi kalau di tanah suci sekali saja itu bisa segitu keutamaannya. Makanya wajar kan banyak yang pulang umroh ke sholat deui karena sudah surplus itu, sudah dirapel itu. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Oleh karena itu Ustadz, ini harus bagaimana cara meraih keberkahan Lailatul Qadar ini? Maka teorinya sangat mudah sekali Ustadz Dani, rekan-rekan. Kalau ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ini, 10 hari terakhir ini, maka jalanilah malam hari-hari ini
sebagaimana Nabi menjalaninya. Udah itu rumusnya. Bagaimana kita mengisi hari-hari 10 ini, maka isilah sebagaimana Nabi mengisinya. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi mengisinya? Satu, kata Aisyah, sadda mi'jarah. Nabi itu di 10 ini sangat mengencangkan ikat pinggang. Ikat pinggang ini istilah untuk menjelaskan tiga hal Ustaz dan satu, lebih menyedikitkan makan, dua, tidak berhubungan dengan pasangan karena sedang itikaf, yang ketiga, ikat pinggang itu kan itu tanda Ustaz kita akan semakin tempur gitu kan ya. Kan kalau orang mau tempur kan dikencangkan ikat pinggangnya. Ini kita akan tempur habis-habisan di 10 ini untuk membangun versi kehebatan ketaatan kita kepada Allah gitu. Nah, itu penjelasan tentang Aisyah ketika menjelaskan kondisi Nabi di 10 terakhir, mengencangkan ikat pinggang. Makanya kita mau kebalik Ustadz, 10 terakhir ini, kuliner kali itu kadi udah bosan makan di rumah. Ini kelihatan wajah-wajah tukang kuliner menjelang 10 terakhir ini. Nyari seblak, ya, nyari batagor ihsan. Karena sudah merasa bosan makan di rumah. Padahal Nabi itu di 10 ini lebih menyedikitkan makan. Coba Anda tanya Ustadz Dani. Memang Nabi itu kalau setiap Ramadan makan apa? Silakan kumpulkan hadisnya dengan jujur. Ayo. Nabi itu tidak banyak makan. Nabi itu sering makannya rotobat, ya kan? Kalau Nabi tidak menemukan rotobat, tamarot. Kalau Nabi tidak menemukan tamarot, itu hasan minal ma, berapa teguk air kan gitu. Rotobat itu kurma yang muda, lembut, enak, tapi usianya itu tidak lama. Kalau sudah mulai matang dan keras itu namanya tamarot, kurma yang biasa kita makan itu. Itu pilihan kedua kalau Nabi tidak menemukan rotobat. Jadi yang sering kita makan ini bukan rotobat tapi tamarot ya, kurma keras tapi usianya panjang itu. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi Nabi itu tidak banyak dijelaskan makan yang lain. Kita mau Ustaz, saya juga sunnah Nabi makan kurma. Bedanya Nabi itu yang dimakan. Kalau kita mah intro, mukodimah awal itu. Karena setelah ke sana itu pasti kerupuk ojayan begitu dan lain-lain. Nabi itu lebih banyak makan. Pertanyaan saya, kenapa Nabi lebih menyedikitkan makan 10 ini? Karena kata Aisyah, program Nabi yang kedua di 10 ini adalah ahya lailah, menghidupkan malam. Menghidupkan malam sangat bergantung kepada menyedikitkan makan, betul nggak? Kalau kita tidak menyedikitkan makan, nggak bisa menghidupkan malam. Ustadz, bagaimana sih supaya saya itu tidak banyak ngantuk ketika malam-malam ini? Satu, sedikitkan makan. Yang kedua, laksanakan sudah Nabi Qailullah, tidur siang. Ya, laksanakan itu karena tidur siang itu sangat efektif untuk menghidupkan malam. Tapi tidur siang itu durasinya tidak panjang, ya kan? Durasi tidur siang itu nggak panjang, mungkin 30 menit, paling lama 1 jam. Ini tidur jam 8 pagi, bangun jam 5 sore, alhamdulillah sudah qailullah. Itu bukan qailullah namanya. Kalau kita tidak, saya tanya, tidur siang kita akan jadi ibadah nggak? Jadi ibadah kalau ingin niatnya untuk menghidupkan malam. Iya mati siang tertidur, kemudian pada maghrib kali itu kadia setelah makan, kemudian nyari cuangki, nyari seblak, nyari batagor gitu ya. Nanti kita kira ketika itikaf kuat gak? Gak. Makanya Nabi itu menyedikitkan makan untuk menghidupkan malam. Dan malam ini saya tanya kepada bunda-bunda, Akang Teteh di sini, bagaimana cara Nabi menghidupkan malamnya? Itu dijelaskan oleh surat Al-Alaq. Satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Lailatul Quran. Bangun kehebatan kita bersama Al-Quran. Yang kedua programnya apa? Wasjud waqtarib, Lailatul Sujud. Panjangin qiyamul lailnya. Dan terakhir Ustadz waqtarib, Lailatul Taqarrub. Banyak mendekatkan diri kepada Allah lewat istighfar-istighfar kita, munajat kita, muhasabah kita. Itu program itikaf. Jadi itikaf ini lebih personal dan lebih privat Bapak Ibu. Kita dengan Allah. Ya mau itikaf ke masjid, bawa makanan, jadi botram gitu dengan yang lain. Ini tuh mau itikaf, mau botram gitu. Banyak acara di masjid tuh. Kalau di masjid, Ustadz, sepanjang 10 hari ini banyak acara, dia nggak paham tentang apa itu itikaf.
Coba Anda tanya sama antum semua, rekan-rekan. Nabi itikaf di mana? Bukan di masjid. Nabi itu di ruangan khusus di dalam masjid. Nabi itu kayak bikin ruangan khusus di masjid itu. Bukan di masjidnya, di ruangan khusus. Ini menunjukkan bahwa itikaf itu betul-betul ibadah privat. Bagaimana kita membangun bunker-bunker kehebatan hubungan dengan Allah. Iya mah itikaf teh ngarobrol geresat. Ya. Kemudian sampai marakan aya kopi, aya bala-bala nu tiis, geho nu tos. Itu bukan itikaf itu. Nah itu program itikaf. Satu, Lailatul Quran. Dua, Lailatul Sujud. Tiga, Lailatul Taqarrub. Dan itu dijelaskan semuanya oleh Al-Alaq. Kan Al-Alaq ini setelah itu surat Al-Qadar kan? Itu dicek di dalam Al-Quran. Iya kan Sadani ya? Itu ada munasabatnya, ada kaitannya. Bagaimana cara kita mengisi malam-malam Qadar? Satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Lailatul Quran. Yang kedua, wasjud waqtarib, yaitu Lailatul Sujud, Lailatul Taqarrub. Nah, itu program Nabi SAW ketika menghidupkan. Dan terakhir, Nabi itu dijelaskan oleh Aisyah di 10 terakhir ini, wa aikodo ahlah, membangunkan keluarganya, liyusarikunnahu fil ibadah, untuk bersama-sama membangun ketaatan. Jadi, program 10 ini bukan program individual, program keluarga. Ayo bawa pasangan kita, ayo bawa anak-anak kita untuk membangun ketaatan bersama-sama di 10 terakhir ini. Ya kan? Ya magara, suaminya di masjid, isinya di dapur ya bola mokot tarigu gitu ya, karena bikin apa tuh, atau ibu di masjid itikaf tapi suami di rumah busung lapar dan ibu sudah masak. Ayo bareng dengan, karena anak itu program keluarga, waikodo ahlah, ayo ajak anak kita, ajak pasangan kita untuk sama-sama membangun ketaatan di 10 terakhir ini. Coba lihat ujung hadisnya itu, aikodo ahlah, Nabi bangunkan keluarganya untuk bersama-sama dalam ketaatan. Jadi ini bukan program individu bagi yang sudah berkeluarga ya, ini program keluarga. Karena rumah tangga terindah, Ustadz, itu bukan ditentukan oleh kemegahan rumahnya, tetapi keindahan dalam ketaatan yang dilakukan seisi rumahnya. Itu keluarga terhebat. Jadi siapa keluarga yang hebat? Bukan yang megah rumahnya, tetapi yang merasakan kebahagiaan ketika membangun ketaatan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, itu rumah tangga yang hebat itu. Ya. Nah ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai keberkahan Lailatul Qadar. Yang pertama sadami jarah, yang kedua ahya lailah, yang ketiga aiqadu ahlah. Dan semua ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu an tentang bagaimana cara Nabi mengisi hari-hari 10 terakhir itu. Ya. Itulah program itikaf kita untuk menjadikan 10 ini hari paling spesial, hari paling terbaik, terindah, terhebat, dan termenakjubkan di sepanjang Ramadan yang kita lalui di tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Itu mungkin Ustadz Dani ya sebagai pemantik untuk diskusi Baik. kita di siang hari ini. Saya persilakan Ustadz. Wallahu a'lam Ya. bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa materinya. Ini bisa menjadi bekal ya untuk kita semua dalam menghidupkan terutama ya di 10 malam hari terakhir ini. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz di kolom komentar. Mungkin izin saya membacakan satu persatu. Tadi mungkin ya komentar terkait ketika sholat duha tadi ya. Allah kan nggak lihat jumlah rokaatnya kan Pak, tapi Allah lihat dari keistiqomahan seorang hambanya. Kemudian kenapa kita sering kecewa saat doanya belum dikabulkan sama Allah, karena kita belum yakin 100% dengan Allah kan Pak. Nah, kemudian Hmm. itu pernyataan. Izin tanya Pak, apakah ciri-ciri kita mendapat Lailatul Qadar itu salah satunya adalah bertambah dekat kita dengan Allah setelah bulan Ramadan? Satu, tentang sholat duha, jangan menjadi transaksional dengan Allah. Walaupun sebetulnya ini satu-satunya sholat yang sangat terkait dengan rezeki ya.
tapi jangan menjadi sebuah transaksional. Makanya tadi kan kesalahan fatal kita, kalau ingin mendapatkan Innova harus 12 rakaat. Kalau Avanza ya setengahnya lah. Kalau Hmm. motor NMAX ya 4 rakaat. Kalau motor Beat ya 2 rakaat. Itu transaksional dan Nabi tidak mengajarkan seperti ini. Makanya ini saya sampaikan rekan-rekan. Ketika kita beribadah, jangan selalu minta dunia, tapi mintalah sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada dunia. Ayo belajar. Karena salah satu tanda orang itu gila dunia, dalam ibadah saja minta dunia terus. Itu tanda orang sudah terlalu cinta dan gila dengan dunia. Ibadahnya saja minta dunia terus. Ibu kenapa tahajud supaya glowing Ustadz? Ibu kenapa saum supaya kolesterol turun Ustadz? Kenapa kita tidak minta sesuatu yang lebih indah daripada dunia, ya kan? Kenapa kita melaksanakan tahajud ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Kenapa kita nggak minta itu? Padahal itu semua itu lebih indah, lebih baik daripada dunia. Maka apa kata salafus saleh? Tanda orang hubud dunia, tanda orang sudah terlalu gila dengan dunia, terlalu melekat kuat hatinya dengan dunia adalah ketika ibadah saja minta dunia, Ustaz. Padahal ada permintaan-permintaan yang lebih baik daripada dunia harus kita pinta sama Allah. Apa itu? Minta kebahagiaan akhirat. Betul tidak? Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha, ketika Anda minta sama Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah firdaus. Tuh, itu kata Nabi di hadis Bukhari. Mintalah firdaus. Ini bukan akang firdaus, awas ya, bukan. Firdaus ini surga dan surganya tertinggi dan terindah. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan kita ketika kita ibadah jangan selalu minta dunia, tapi mulailah belajar minta sesuatu yang lebih indah daripada dunia, yaitu kehidupan akhirat kita. Kita udah, ya Allah, minta Oppo second-nya, Oppo-nya second lah gitu. Ustaz. Ayo minta pabrik Oppo gitu. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemampuan Allah untuk mengabulkan doa-doa kita tidak terbatas, melintas batas. Tapi kitalah yang sering membatasi permintaan-permintaan kita. Betul nggak? Ya Allah, berikan aku HP Oppo second yang sudah retak kacanya, yang dibatasi. Udah minta pabrik Oppo gitu, kan bisa Allah itu. Jadi Ustadz Dani, Allah itu mengabulkannya itu setinggi langit, tapi doa-doa kita lu rendah gitu, ya kan? Seakan-akan kita sedang minta doa sama siapa gitu. Coba lihat Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Rabbik firli wahabli mulkan. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada yang lain setelah aku. Itu doa Nabi Sulaiman loh. Kalau kita melihat ini kayak lebay kan, minta kerajaan yang gede gitu. Bukan lebay. Nabi Sulaiman itu tahu dia sedang minta sama siapa. Kepada Allah yang pengabulannya tak terbatas, melintas batas. Betul nggak, Zat? Nah gitu. Ya Allah, berikan rezeki 24.000. Yang dibuat buat 4.000, karena besok ada COD. Ayo minta yang besar. Tapi Rasul mengajarkan kita jangan terus minta dunia. Karena kalau kita terus minta dunia, kita akan lupa untuk minta sesuatu yang lebih indah daripada dunia. Betul nggak, Ustaz Dani? Ayo belajar untuk minta akhirat. Untuk minta kebahagiaan akhirat kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ibadah duha ini, Engkau memaafkan semua kesalahanku, Engkau meridhoiku, dan Engkau betul-betul memberikan rahmat untukku. Nah, ayo begitu. Betul nggak? Karena kalau orang berfokus kepada akhirat, dia akan mendapatkan keindahan dunia ini. Betul? Namun ketika orang berfokus kepada dunia, segitu-gitunya dia yang dapat dan tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Nah begitu. Sholat duha memang terkait dengan rezeki, tapi jangan mencetaknya syoksional. Ibu kenapa sering 4 rakaat? Nah, permintaan saya cuma Honda Beat, kan begitu. Ya 4 rakaatnya gara-gara Honda. Itu hal yang keliru. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi Ustadz, apa pertanyaannya saya agak lupa. Tentang ini Ustaz, kecewa saat doa belum dikabulkan. Oke, saya sampaikan begini, Kang Teteh yang dirahmat. Allah itu pasti kabulkan doa kita, kata Nabi, dengan 3 cara. Oke? Allah itu pasti kabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, fauron, dikabulkan langsung, kata Rasulullah. Yang kedua, yudakhiruha, dijadikan tabungan akhirat. Allah tidak berikan di sini, karena Allah ingin doa-doa kita itu menjadi pemberat timbangan akhirat kita. Dan yang ketiga,
Allah mengabulkan doa kita dengan menghindarkan keburukan-keburukan, musibah-musibah yang seharusnya menimpa kita. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Satu, Allah kabulkan fauron, langsung. Yang kedua, Allah simpan menjadi pemberat timbangan akhirat kita. Yang ketiga, Allah kabulkan dengan cara menghindarkan kita dari keburukan dan musibah-musibah yang seharusnya menimpa kita. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, begitu. Betul Bapak Ibu sekalian? Cuma cara Allah itu dengan tiga. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita dan apa yang paling kita butuhkan. Innallaha qad yamna'u matamanna walakinnallaha qad yuti ma yahtaz. Allah kadang menahan apa yang kita inginkan, tapi pasti memberi apa yang kita butuhkan. Itu rumusnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita memahami hadis ini, tak akan pernah kecewa ketika minta sama Allah, dan ketika permintaan itu tidak Allah kabulkan. Allah kabulkan, tetapi dengan sesuatu yang paling kita butuhkan. Betul? Maka kalau sudah memahami, nggak akan kecewa. Bahkan, kenapa Allah seakan-akan tidak mengabulkan? Karena Allah tahu apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita. Allah begitu mencintai kita, hanya akan memberi apa yang terbaik buat kita. Makanya kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Makanya pengabulan doa Allah itu kadang tidak sama dengan permintaan kita kepada Allah. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Maka sesuatu yang kita pinta dan tidak Allah beri itu menunjukkan apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita. Misalnya ibu-ibu di sini misalnya dulu sebelum menikah minta ingin nikah sama artis. Kan tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena tidak baik bagi artisnya itu. Nah begitu. Kan itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecewa ya. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi berjuta hikmah yang sedang Allah siapkan buat kebaikan kita. Yang ketiga Ustaz Dani mau nitip tadi. Ciri kita mendapat Oke, Lailatul Qadar gitu. Apakah lebih satu. dekat? Betul Ustaz. Ciri-ciri yang bisa kita pahami itu bukan dari fisik ya. Kita makin mengglowing Ustaz ya, makin mengasep, makin menggelis tuh nggak ada. Kalau misalnya kita makin mengasep, makin menggelis, jangan-jangan kita tidak dapat Lailatul Qadar karena tetap. Tapi ciri yang pertama, satu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, man qama lailatul qadri iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ketika orang beribadah dan mendapatkan lailatul qadar, maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Maka ciri yang pertama itu dosa kita bersih, dan itu akan terlihat dari kemudahan dalam ketaatan, kebaikan dalam kehidupan, ketenangan dalam perasaan. Karena ciri orang yang dosanya itu diampuni, satu, dia akan menemukan kemudahan dalam ketaatan. Yang kedua, kebaikan dalam kehidupan. Rumah tangga membaik, ini membaik, itu membaik. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Dia mendapatkan ketentraman dalam perasaan. Karena kata Ibnu Abbas, dosa itu menggelisahkan perasaan dan ketaatan itu menenangkan perasaan. Jadi itu yang akan kita dapatkan Ustaz ya. Yang kedua adalah dia akan mendapatkan apa yang diberikan oleh para malaikat itu. Kan malaikat menyampaikan kebaikan, kesejahteraan, keberkahan, maka dia akan pelan-pelan merasakan dalam hidupnya itu ada kemudahan, Ustaz, ada keberkahan, ada kesejahteraan. Dia akan menemukan itu dalam kehidupan ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semua itu tidak ada yang ke fisik. Misalnya kita makin awet muda gitu, Ustaz ya. Kemudian kita makin glowing, nggak ada, ya nggak ada hadisnya. Itulah beberapa tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Kita lanjut dari Kak Zi nih Pak Ustadz. Apakah ibu yang menyusui tidak sanggup berpuasa masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Oke, Amalan apa saja dan seterusnya ya, baik untuk bisa Ustaz. mendapatkan. Pertama, tentu saja itikaf itu bagi yang sedang melaksanakan saum, ya. Kecuali memang ada halangan. Jadi masa kita tidak saum tapi itikaf? Misalnya laki-laki tidak saum sakit, dia nggak usah itikaf. Atau perempuan misalnya nggak saum gara-gara haid gitu ya, masa itikaf kan nggak bisa.
Tapi apakah bisa memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar? Sangat memungkinkan. Walaupun presentasinya tidak besar. Kenapa? Karena satu-satunya tempat yang kondusif untuk membangun ketaatan, menghidupkan malam, dan lain sebagainya itu cuma rumah Allah, Ustaz. Itu tempat yang kondusif. Ini ibadah berat. Makanya Nabi pilihkan rumah Allah karena kondusif. Coba kita semalaman di rumah di sofa, di depan kita ada TV dan di samping kanan kita ada nastar, Ustaz. Kira-kira kita bisa nggak menghidupkan malam itu dengan ibadah? Susah. Bisa. Maka dia harus ke rumah Allah itu kondusif. Sesuatu yang kondusif itu membantu kita, ya kan? Makanya Nabi pilihkan rumah Allah itu masjid. Kalau di rumah tuh berat kita menghidupkan malam dengan ibadah kan, karena banyak godaan, banyak gangguan. Gitu. Lihat ke kamar ya, bantal dan guling ngagupayan gitu. Sofa ya, empuk, ada film, ada makanan. Itu nanti mengganggu dan tidak akan membuat kita bisa kondusif untuk menghidupkan malam sebagaimana Nabi menghidupkan malam-malam di 10 terakhir kan begitu. Ibu-ibu misalnya dia tidak saum misalnya dia, mungkin karena hubla, hamil, murdi, menyusui, ya, atau mari sakit, apakah masih bisa? Sangat memungkinkan ketika dia bisa menghidupkan malam. Makanya apa kata ulama? Ketika seorang perempuan tidak bisa ke masjid, maka ibadahlah fi masjidi baitiha, di masjid rumahnya. Bukan di rumahnya, di masjid rumahnya. Artinya, ada satu ruangan yang khusus kita setting untuk ibadah di 10 terakhir, Bu. Setting itu settingan kondusif ibadah di rumah. Ya. Jadi mungkin satu kamar atau satu ruangan, ibu setting untuk kondusif menghidupkan ibadah di 10 terakhir. Namanya kata ulama masjidu baitiha, masjid rumah. Jadi ruangan di dalam rumah yang kita setting seperti masjid gitu loh, ya. Tapi di ruangan itu bu, tong nyenak bantal, nyenak spray, nyenak guling, itu mah kondusif gitu. Udah di sana mungkin Al-Quran, sejadah gitu ya, tempat baca Al-Quran, sejadah yang bisa bersandar, itu bisa dilakukan begitu. Jadi walaupun kita tidak melaksanakan saum ataupun ke masjid, ada kemungkinan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tapi yang datang ke masjid dan melaksanakan itikaf dengan benar, sangat besar kemungkinannya mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kata Qardawi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya ini dari Kak Teguh. Hmm. Ustadz izin bertanya terkait husnul khotimah. Saya umpamakan ada dua skema kematian seseorang. Hmm. Skema ke satu, seorang pemaksiat, zalim, penipu, mantan preman, tidak sholat, banyak dosa, tapi di akhir hayatnya dia sakit dan menangisi dosanya, bertaubat kepada Allah, kemudian dia meninggal. Kemudian Hmm. skema yang kedua, seorang yang taat, tidak meninggalkan sholat dan puasa, jarang maksiat, meninggal dalam keadaan syahid, misal tenggelam atau tertembak saat demo di DPR, revisi UU TNI dan seterusnya. Tapi saat meninggal dia punya hutang dan keluarga tidak tahu hutang tersebut. Kira-kira dari dua skema tersebut siapa yang paling husnul khotimah dan beruntung dalam kematiannya? Terima kasih. Dari Baik, Kak Teguh. yang paling bahagia adalah istiqomah dari istiqomah dari sekarang Hmm. sambil menunggu jadwal kematian. Itu skema terbaik. Istiqomahlah dalam ketaatan dari sekarang sambil menunggu jadwal kematian. Karena kematian kita tidak menunggu dulu kita untuk taat. Maka mulailah taat sambil menunggu jadwal kematian. Kan begitu rumusnya saja, begitu. Nah, sekarang misalnya persoalannya adalah nih punya utang ya, dan tidak ada yang tahu nih bagaimana. Satu, Allah Maha tahu setiap hati seorang hamba. Ketika dia melalaikan hutang, bahkan berniat untuk tidak membayar, maka dia akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan surga. Karena nanti ada yang disebut dengan penyelesaian dengan orang-orang yang piutang di sebuah tempat di akhirat namanya kontoroh, di ujung sirat. Maka tidak ada yang bisa ke surga sebelum dia menyelesaikan masalah-masalah yang tidak selesai di dunia. Tempat penyelesaiannya dalam hadis Muslim itu, Ustadz, namanya kontoroh. Itu tempat penyelesaian hablum minan nas. Kita pernah suudon ke orang, kita pernah gibah orang, kita pernah mengambil hak orang, so, itu semua di sana diselesaikan. Dan boleh jadi kita akan ke neraka
ketika kebaikan-kebaikan kita diambil oleh orang-orang itu, sementara yang ngantri masih banyak. Kan gitu Ustaz ya. Maka pada akhirnya keburukan-keburukan mereka ditimpakan kepada kita, kemudian kitalah yang ke neraka itu. Padahal pas pulang ke akhirat, kita membawa sejumput kebaikan. Tapi dikontrol, diambil saja sama orang-orang yang pernah kita punya masalah dengan mereka itu. Ternyata kita habis itu kan. Bagaimana ketika kebaikan habis, orang-orang yang ngantri untuk meminta kebaikan dari kita masih ngantri. Maka keburukan-keburukan mereka ditimpakan kepada kita. Itu kan Nabi jelaskan dalam sebuah hadis panjang ya, yang disebut dengan muflis itu. Ya itu Zat. Makanya kalau orang itu berniat memang melalaikan utang, tidak membayar, maka akan diselesaikan oleh Allah kelak di kontor. Yang bisa mengantarkan dia ke neraka loh itu Zat. Padahal datang ke sana dan membawa sejumput kebaikan, ya. Wa'iyadzubillah. Tapi kalau orang ini sudah punya niat akan bayar, Ustaz, tetapi belum ada, Allah Maha tahu itu. Dan setiap niat kebaikan seorang hamba akan dicatat menjadi sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belum tentu yang punya utang itu ke neraka, Ustaz, ketika dia tidak bayar. Tergantung niatnya. Apakah dia itu meleha-leha atau segera ingin bayar tapi belum punya kemampuan kan? Allah Maha tahu itu. Maka dilihat dari itu. Orang ini meninggal belum bayar utang. Sebetulnya dia akan bayar, cuma sebelum bisa keburu meninggal. Niat itulah yang akan menjadi penolong dia kelak di akhirat. Penolong itu ya. Tapi jangan asal niat ya, bisitkin ya, jujur. Bukan segera niat gitu ya. Karena Allah Maha tahu tentang kesungguh-sungguhan kita terkait masalah utang. Kan begitu. Jadi saya kalau bicara skema, skema kita adalah taatlah dari sekarang sambil menunggu jadwal kematian. Itulah yang paling ideal dari skema yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin lanjut ini pertanyaan terakhir ya. Pak Hmm. Ustadz izin bertanya, adakah tips tindakan atau langkah berikutnya dalam merealisasikan doa yang kita panjatkan untuk bisa mengajak orang lain, khususnya anak siswa sekolah, setelah Hmm. dari kita sendiri istiqomah dalam menyempurnakan pengunjung Ramadan? Karena fenomena setiap Ramadan dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja, yaitu area masjid ketika mulai sangat sempit di awal, namun semakin luas di penghujung Ramadan. Hmm. Mohon izin, tadi inti Ya, pertanyaannya, Sadani, inti Anda belum. pertanyaannya mungkin doa untuk yang kita panjatkan Pak Ustadz untuk bisa ya mengajak lah mungkin masyarakat sekitar, Oke, terutama anak-anak sekolah gitu, agar ya, bisa memakmurkan masjid lah mungkin ya seperti itu. baik. Baik, syukran Sadani. Satu, sepanjang 10 terakhir Ramadan, satu-satunya doa yang Nabi ajarkan itu doa yang Nabi sampaikan kepada Aisyah di hadis Tirmidzi ya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus menjadi the king of doa ya di 10 terakhir ini. Karena itulah yang Nabi tuntunkan kepada Aisyah di 10 terakhir. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sekarang doa apa yang bisa kita panjatkan agar kita bisa istiqomah Ustaz ya dalam kebaikan? Yang pertama, doa yang Nabi ajarkan kepada kita, ya musarrifal qulub, syarrif qulubana ala dinik. Atau bahasa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa tentang bab keistiqomahan Ustaz. Begitu ya, tentang doa bab keistiqomahan. Kemudian untuk mengajak orang yang lain, kita bisa menggunakan doa di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Di sana tuh nahnu kan, tunjukkan kami senantiasa dalam hidayahmu ya Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Kan begitu Ustaz. Itu terus kita pintakan sama Allah karena doa ini kan tidak hanya untuk kita, karena di sana ada na ihdina itu untuk kami semua kan Ustaz ya. Ini doa terbaik yang Allah ajarkan agar kita senantiasa hidup bersama hidayah. Kita ya, bukan saya, bukan sekedar satu. Karena nak di sana kan semua. Yang kedua agar minta bisa istiqomah yang tadi, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu pun bisa menjadi doa agar kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, terutama pasca Ramadan ini kan. Nah begitu. Karena keberhasilan Ramadan ini buktinya adalah adanya keberlanjutan dan keberlangsungan ibadah-ibadah Ramadan di luar Ramadan.
Dan itu tanda keberhasilan Ramadan. Kata ulama, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'duha. Tanda diterimanya amal kita adanya keberlangsungan amal itu setelahnya. Maka apa bukti Ramadan kita diterima? Adanya keberlanjutan amal-amal Ramadan di luar Ramadan. Apa tanda Ramadan kita berhasil? Adanya keberlanjutan amal-amal di luar Ramadan. Dan itu bukti konkret tentang diterimanya amal kita dan tentang berhasilnya Ramadan kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rekan-rekan, Akang Teteh, keluarga besar Tidaya, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita akhiri pertemuan indah di hari terindah, di sepanjang bulan terindah ini dengan doa-doa terindah. Mudah-mudahan Allah yang Maha Indah mengabulkan doa-doa terindah kita dan pengabulan terindah untuk memberikan keindahan buat kita dunia dan akhirat. Kita awali dengan mengucap kalimat hamdalah seindah-indah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya fatiris samawati wal ar ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Di pertemuan indah di pagi hari ini, di hari-hari terindah sepanjang bulan terindah ini, kami ingin melangitkan doa-doa terindah kami. Mudah-mudahan Engkau kabulkan dan pengabulan terindah. Kami mohon kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Ramadan yang saat ini kami sedang nikmati segala keindahannya menjadi Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa menghapus segala kealfaan, kesalahan, dan kehilafan kami. Ramadan yang bisa mengabul segala doa hajat dan permintaan kami. Ramadan yang bisa mengangkat ujian-ujian hidup kami, bisa mengakhiri kisah kesedihan dan air mata kami, serta bisa mengawali cerita tentang kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan kami, ya Allah. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini berjuta kebaikan dan keberkahan Engkau hantarkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam dalam rezeki kami dan semua nikmat yang telah Engkau titipkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang saat ini sedang kami nikmati segala keindahannya mengantarkan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin kau inginkan, semakin pantas kau cintai, semakin layak kau sayangi. Kami tumbuh menjadi hamba yang semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, dan semakin lezat ibadah kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Rabbana, ya Ilahana, jadikan Ramadan yang saat ini kami sedang ada di penghujungnya, di hari-hari terbaiknya, menjadi Ramadan yang mempertemukan kami segera dengan pendamping terbaik pilihanmu, ya Allah. Bahkan rumah tangga kami yang sedang kami bangun saat ini, mudah-mudahan dan wasilah Ramadan ini mengantarkan kami menemukan sakinah, mawaddah, warahmah, menemukan kesolehan dalam keturunan kami, menemukan keberkahan di dalam rezeki kami, dalam tempat tinggal kami, dan menemukan berjuta kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah gerbang kami untuk menemukan segala kebaikan, keindahan, keberkahan, dan berjuta lapis-lapis kesejahteraan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, jadikan Ramadan tahun ini yang sedang kami nikmati segala kepesonaannya menjadi Ramadan yang semakin melayakkan kami untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Andaikan inilah Ramadan terakhir buat kami, dan Engkau tidak mengizinkan kami bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka mudah-mudahan inilah Ramadan yang bisa mengantarkan kami semakin dekat ke pintu surga. Jangan ambil usia kami sebelum kami bisa nikmat hidup bersama Al-Quran. Berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan kerinduan hidup bersama Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan kami semakin lebih baik, hafalan kami semakin bertambah, pemahaman Al-Quran kami pun semakin dalam dan semakin banyak, ya Allah. Izinkan itu kami dapatkan dan kami nikmati sebelum kami berpulang kepadamu. Karena tidak ada salah satu kebahagiaan dalam hidup kami yang ingin kami rasakan sebelum pulang adalah ingin nikmat bersama Al-Quran dan ingin hidup bahagia bersamamu, ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal siyamana, qiyamana, tilawatana, wa qul a'malina fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu,
Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza, fi Rafa, wa fi faddatil gharbiyah. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din waj'al da'iratusu alaihim ya rabbal alamin. Lindungi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan ketabahan, kesabaran dalam ujian berat atas kezoliman kaum Zionis laknatullah ya Allah, dan berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Lindungi saudara kami ya Allah, innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun pisan Pak Ustadz, barakallah hatunun pisan ilmunya. Alhamdulillah.